aku mau ngobrol dulu sama siapa yang bisa ngobrol sama aku, sama Mbak Ida. Mbak Ida. Hai Mbak Ida, open mic boleh? Mbak Ida open mic boleh? Hai, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam saya. Teh Ida, Mbak aku Indah. mau tanya, dalam kehidupan Teh Ida saat ini masih ada nggak orang yang belum dimaafin? Masih ada nggak? Eh, sudah berusaha dimaafin. Sudah berusaha berarti itu masih ada sedikit. Orang Ya. yang kesel Mbak Ida ada nggak? Yang ih, Eh, aku dulu orang itu gitu, ada nggak? saat ini, Ya, yang masih dirasa gitu, ih, kesel banget sama oh orang. nggak ada sih Teh. Oh, nggak ada, sip, tahan dulu. Aku mau nanya ke Cuman sama diri sendiri masih bertanya-tanya tuh. apa tuh Sama yang suami. ditanya? Eh, it- itu pengen melepaskan ganjalan-ganjalan emosi Teh. Oke, boleh. Memanage emosi ya. Sip, nanti kita bareng-bareng. Sekarang aku tanya sama Mbak Minta. Minanti. Halo Mbak Minanti. Halo Teh, Hai. Mbak, ngefans sama Teh tuh. iya, kita jadi saudara sekarang nih ketemu. Mbak, dalam hidup Mbak yang sekarang masih ada nggak orang yang belum belum Mbak maafin? Yang Gak iya, ada sih, cuma kadang-kadang sebel sama suami aja Teh. oh, ini sebelah sedikit. Oke, padahal suaminya ada di sana, Kak. Mbak, oke, aku ambil contoh dua ini buat teman-teman semua. Mbak tahu nggak, kita punya hukum semesta yang ketiga, yang ini. Kelihatan nggak hukum proyektor? Kelihatan, Mbak Ida, kelihatan, Mbak, Kelihatan. kelihatan. Kelihatan Teh. Pernah tahu ada infocus, ini ada layar, ini ada infocus, ini ada laptop. Pernah tahu Iya, ya? iya. Yang Iya, kayak iya. gini bentuknya, ada layarnya gitu ya, Mbak Iya. Nanti, Mbak Minanti ya. Mbak Minanti dan Mbak Ida tahu nggak? Ini ada layar, ini ada infocus, ini ada laptop. Aku mau tanya, Mbak Ida, kalau seandainya di laptop ini ada gambar Mbak Ida sama Feby nih sama aku, kita masukin gambar kita berdua lagi senyum. Muncul Iya. apa di layar? Muncul muncul gambar kita yang lagi senyum. Bener nggak? Mbak Minanti, kalau ternyata di laptop ini kita isi anak-anak Gaza lagi nangis, muncul apa di layar Mbak Minanti? Anak Gaza lagi nangis Teh. Anak Gaza lagi nangis. Kalau ternyata di laptop nggak diisi apa-apa, Mbak Minanti kira-kira lihat apa di layar? Kosong. Kosong, nggak ada. Bener ya? Nggak ada ya. Nah, sekarang layar ini apa ya? Laptop ini apa? Layar ini, dia datangnya dari mana sih? Dari laptop ya? Bener nggak? Iya, iya Ya, benar. Mbak Minanti tahu nggak? Layar ini adalah realita kehidupan kita sekarang. Ada suami, ada orang-orang yang kita kesel, Iya. ada kita benci, ada orang-orang yang nyebelin dan lain-lain. Kemarin Layar kan ini duaan ke datang dari mana ya? lagi duaan ya. Dari Dari yang dapat emosi Teh. Dari laptopnya. Sadar Teh sebenarnya. laptop, datangnya dari endapan emosi kita sendiri. Ternyata Iya. datangnya dari bagasi emosi kita sendiri. Ternyata suami yang tadi Mbak bilang, oh, sedikit sih bikin kesel gitu. Atau siapapun itu. Debt collector yang nagih, mertua yang ngeselin misalnya. Ada ibu teman yang mengkhianati, orang-orang yang bawa kabur uang orang atau apa segala macam. Ternyata mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Hmm. Betul. Ternyata orang-orang itu semua yang hadir di dalam kehidupan kita, mereka itu cermin buat kasih tahu ke kita ada apa di bagasi emosimu ketika kamu merasakan sesuatu. Jadi kalau kita nih di antara semua teman-teman ngaji Roso, di antara semua teman-teman jika masih ada yang marah sama orang, benci sama orang, nggak bisa maafin orang, kesel, gergetan sama orang gitu kan, istilahnya dendam, oh pokoknya gergetan, marah. Pahami ya teman-teman, mereka itu dirimu dalam bentuk yang lain. Sekarang aku mau tanya sama Mbak Ida. Mbak Ida, Mbak Ida.
Iya. Dalam kehidupan, dalam siklus kehidupan kita ini, seandainya kita tahu bahwa mereka itu adalah cerminan bagasi emosi kita, kok bisa gitu sih Teh? Sekarang aku tanya, Mbak Ida kalau tanpa alat bantu, Mbak Minanti tanpa alat bantu, bisa nggak ngelihat tangan? Bisa kan ya? Nih, ngelihat Bisa. tangan bisa, Bisa. ngelihat kaki bisa nggak? Ngelihat Bisa. kaki Bisa. bisa ya? Bisa. Nah, Induk masih bisa. Sekarang aku tanya, Mbak Ida tanpa kaca, tanpa alat bantu, ngelihat wajah sendiri bisa nggak? Enggak. Enggak. Nah, Mbak Manda Enggak. bisa ngelihat wajah sendiri tanpa kaca, alat bantu, bisa nggak? Bisa, Enggak. Teh. Guys, nggak bisa. Artinya apa? Wajah sendiri aja nggak bisa kita lihat, apalagi endapan emosi yang di bawah sadar. Bener nggak? Iya, iya. Dimunculkanlah orang yang ngeselin itu. Dihadirkanlah oleh semesta orang-orang yang belum kita maafin, orang-orang yang bikin kita ke-trigger untuk apa? Untuk bercermin. Untuk kasih tahu kamu, kalau kamu bersinggungan sama mereka kesel, berarti ada endapan emosi kesel yang belum kamu terima, belum kamu lepasin. Dan itulah yang menutup kelimpahan kamu untuk kamu rasakan. Jadi gambarannya tuh seperti itu. Kenapa sih harus mengerti 3 hukum semesta ini? Karena gini, karena gambarannya kalau misalnya kita lihat, kita share screen lagi ya, kita share screen lagi. Kenapa sih kelimpahan itu belum terasa? Karena ini, Dari atas. Mbak Ida bisa lihat ada gambar di sini nggak? Iya, Ada iya. layer. Kita berkelimpahan, kita mau rumah baru, rumah sakit, hutang lunas, dan lain-lain itu masuk di dalam kehidupan kita. Tapi ada penghalang, Ayung, penghalang. Penghalangnya apa yang tadi itu? Belum maafin orang, kesel, sedih, marah, cemas, bingung, khawatir. Masih ada penghalang. Terus caranya gimana biar penghalang ini bisa lepas? Kita harus melepas. Kita harus ikhlas merasakan rasa itu dulu, baru kita lepaskan. Jadi, kalau seandainya kita lihat gambaran di sini, ternyata